Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa menginginkan dari kebaikan-kebaikan di kehidupannya dengan memperbanyak atau memperluas dari wawasan tentang Islam. Tentunya apa yang kita dalami ataupun yang kita bahas atau kita pengen memiliki pengetahuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan-keberkahan kepada seseorang yang telah mengejar dari perkara tersebut. Tentunya keberkahan itu tidak kasat mata. Allah Subhanahu wa taala tentunya berikan setiap manusia akan kebaikan-kebaikan tersebut. Alhamdulillah, saat ini kita akan membahas kurang lebih yang mana banyak sekali seseorang ini masih memiliki rasa satu sama lain, sesama umat Islam tentunya, saling menyalahkan ataupun menyuarakan bahwasanya kita ini memiliki pandangan yang berbeda-beda, sehingga saling sekali terjadi hal-hal yang menurut hal itu ya biasa dengan pandangan yang begitu luas, namun ada yang memicu kepada suatu hal yang tidak baik atau hilangnya rasa persaudaraan kita. Maka dari itu kita akan bahas kurang lebih hari ini, kita akan membahas tentang seputar Maulid Nabi, yaitu bagaimana seseorang ini bisa berpandangan begitu lapang atau legowo atas hal orang-orang yang tidak menginginkan atau tidak mau, atau bukan tidak mau dari adanya Maulid Nabi, dan bagaimana juga legowo juga lapang dada dengan orang yang memiliki pandangan tentang adanya Maulid Nabi. Seperti biasanya, untuk menambah keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, kita mulai dengan kitab pembukaan, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan membahas kurang lebih tentang mengenai dari Maulid Nabi. Maulid Nabi memang di masa Rasulullah SAW itu tidak ada, karena Rasulullah SAW tidaklah mungkin beliau mengajak dari sahabatnya untuk merayakan, sedangkan beliau sangat sedih melihat keadaan umatnya. Tentunya masih banyak lagi yang perlu beliau sampaikan, perkara yang lebih penting, yaitu perkara kalimat yang beliau bawa, yaitu la ilaha illallah. Sedikit banyaknya tentunya Rasulullah SAW memang tidak ada membentuk dari kegembiraan tersebut, atau acara dari merayakan dari kelahiran beliau sendiri. Bahkan dikala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin pada saat itu, beliau pun tidaklah menulis dari tanggal Hijriah, yang tentunya banyak sekali riwayat mengatakan tanggal Hijriah itu dibentuk oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada semasa beliau menjabat menjadi khalifah. Maka dari hal tersebut bisa kita ketahui banyaknya pandangan-pandangan para sahabat dengan hal memulai dari tanggal Hijriah tersebut. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima segala usulan. Namun Sayyidina Umar memiliki pandangan yang lebih baik menurut beliau. Bahkan ada sebagian sahabat juga memiliki pandangan tersebut.
Maka dengan hal tersebut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun memberikan keputusannya, yaitu memulai dari tanggal Hijriah ini kurang lebih yaitu pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu hijrahnya membawa dari kebebasan atau kemudahan di dalam mengamalkan agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, dan menunjukkan sikap akhlak budi pekerti yang begitu indah di kehidupan Rasulullah SAW di kalangan para sahabat. Bahkan di dalam suatu riwayat pun mengatakan Madinah itu berdampingan dengan ada suatu kabilah yaitu dari orang Yahudi, dan Rasulullah SAW pun masih bersikap yang harmonis atau bersikap yang baik terhadap orang Yahudi yang sudah nyata-nyata juga membenci beliau. Bahkan mereka pun pernah melakukan suatu hal pengkhianatan pada saat Madinah Al-Munawwarah diserang pada saat itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kurang lebih demikian. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita masuk lagi ke tema, yaitu membahas tentang Maulid Nabi. Mungkin jika kita melihat ada seseorang yang mengatakan siapa yang di dalam suatu hadis yang dia tidak merayakan, dia ini tidak mendapat syafaatku, tentunya tidak bisa kita memandang hanya dengan satu hadis tersebut, dan kita bisa melihat dari hadis tersebut apakah rawinya benar. Apapun yang terjadi, jika rawinya pun benar, tentu kita akan menilai dari hadis-hadis lainnya. Bahwasanya banyak sekali hadis-hadis berkaitan juga memberikan syafaat. Rasulullah SAW tentunya tidaklah membatasi dari syafaat beliau kepada orang-orang yang beliau kehendaki pada saat yaumul hisab. Tentu kita tidak asing lagi mendengar bahwa Rasulullah SAW di dalam kurang lebih di dalam suatu hadis yang begitu panjang, ada di kitab kurang lebih di kitab karya Imam Muslim juga ada, kalau seingat saya masih ada juga di kitab Bukhari, menjelaskan bahwasanya pada saat yaumul hisab atau padang mahsyar, itu manusia-manusia telah dibangkitkan dari kuburnya. Ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dia digiring ke suatu padang mahsyar. Pada saat itu tentunya umat-umat dalam kondisi sebagaimana yang dia alami di dunia. Jika hatinya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, ataupun penuh dengan penyakit-penyakit hati lainnya, maka tentunya nanti kondisi dia di padang mahsyar sangat-sangatlah menyedihkan. Karena dari situlah akan tampak dari seseorang tersebut apakah dia ini orang yang baik atau dia ini melakukan menjadi hamba yang tidak hamba. Dia mengaku hamba tapi tidak hamba kepada Allah, atau dia bermaksiat dan lain-lain sebagainya. Ada riwayat juga mengatakan orang ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang dia keringatnya menutupi mata kaki dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Dan itu sudah diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu tentunya umat-umat manusia yang berkumpul di sana dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga umat terakhir telah berkumpul di sana yang tidak mengenai kain selai apapun. Apakah kondisi itu orang ada pikiran maksiat? Oh tidak, pada saat itu orang akan ketakutan. Dia menghadapi, yaitu menghadap kepada Allah dengan hari penghisapan. Pada saat itu hanya berkumpul di dalam satu padang mahsyar. Maka semua orang kebingungan atau kepanikan. Mereka datangi Nabi Adam alaihissalam, meminta permohonan kepada Nabi Adam agar yaumul hisab disegerakan. Padahal itu baru yaumul hisab atau hari kebangkitan yang dikumpulkan, belum mulai hisabnya. Maka sebagian lagi meminta bantuan kepada Nabi Ibrahim,
berlari lagi kepada Nabi Ibrahim, meminta lagi bantuan, berlari lagi kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Dan walhasil hal tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka menyatakan tidak kemampuannya, tidak ada memiliki kemampuan agar meminta kepada Allah untuk mempercepat dari yaumul hisab. Maka seluruh manusia pada saat itu hanya berharap satu saja kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Nabi Muhammad dalam kondisi yang sujud yang begitu panjang, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Dengan permintaan tersebutlah Allah telah mengabulkan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu disegerakannya yaumul hisab. Ini adalah suatu syafaat yang Rasulullah SAW berikan pada saat itu, yang tidak ada batasnya. Harus kita ketahui, yang tidak ada batasnya pada saat itu. Orang kafir pun mendapatkan syafaat Nabi, dia disegerakan untuk yaumul hisabnya, yang tentunya dijelaskan apa dia masuk neraka, apa dia masuk surga. Dan semua langsung Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada masa itu. Walaupun di dalam suatu hadis lain mengatakan pada saat itu memang disegerakan yaumul hisab, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari 10 golongan kurang lebih. Ada orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dibangkitkan untuk dia dimasukkan surga tanpa hisab. Dan banyak lagi cerita tentang seterusnya tentang 10 orang yang telah mendapatkan syafaat, yaitu dari sujudnya baginda Rasulullah SAW. Jadi di sini jangan kita persempit bahwa Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagaimana akhlak beliau, menyempurnakan dari keindahan budi pekerti dari seluruh para nabi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyatakan dalam sebuah hadis yang kurang lebihnya, mungkin hadis ini dhaif, kurang lebih, namun hal dhaif ini bisa mendukung dari kekuatan kepada hadis-hadis yang lebih kuat. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Rasulullah SAW memandang yaitu Ka'bah, lalu beliau pun bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Betapa bagusnya engkau, wahai Ka'bah. Betapa harumnya baumu, dan betapa agungnya dari kehormatanmu. Namun demikian, orang mukmin lebih besar kehormatannya daripada kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikanmu sebagai tempat suci, dan dia mengharamkan darah, harta, kehormatan orang mukmin, serta melarang kami dari berpersangka buruk kepadanya. Hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Jama'ul Kabir. Dalam sanad terdapat Hasan bin Abdul Ja'far, yaitu rawi yang dinyatakan dhaif. Namun hal itu menyatakan kesikohannya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW telah menegaskan betapa tingginya seseorang yang telah memiliki kalimat la ilaha illallah. Maka dia tidak boleh bersangka buruk, tidak boleh dia memiliki kebencian ataupun memiliki kedengkian dan lain-lain sebagainya. Karena hal tersebut bisa membahayakan dari seorang mukmin tersebut. Jadi jika kita melihat seorang tidak mau di dalam melaksanakan maulid Nabi, tentu kita bersangka baik dengan pandangan bahwasannya bukan berarti dia tidak mencintai Nabi, karena dia kecintaan mereka kepada Nabi mungkin sebatas dia mengetahui, sebatas yang dia ketahui. Maksudnya di sini mereka membatasi dari pengetahuannya, dan kita tidak boleh juga menyalahkan dia. Namun perlu kita ingat bahwa
kasih sayangnya Allah kepada manusia pun tidaklah memiliki batas. Di dalam suatu hadis diceritakan bahwasanya ada hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terimalah seluruh dari cerita-cerita Nabi yang diceritakan oleh Bani Israel. Kecuali yang mana itu ada penghinaan atau pelecehan kepada seorang Nabi tersebut. Karena di sini ceritanya tidak ada pelecehan. Namun ini adalah suatu petunjuk begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmatan lil alamin dan memiliki baginda Nabi Muhammad SAW yang disandingkan dengan namanya. Tentunya juga di pintu sorga, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan beliau Nabi Muhammad pun telah menunjukkan sedikit banyaknya rahmatnya kepada umatnya. Tentunya tidak asing lagi kita mendengar bahwa Rasulullah SAW di saat dakwahnya, beliau telah mengajak pamannya, telah mengajak Abu Lahab, dia telah mengajak dari kaum-kaum yang terdekatnya, orang yang dicintainya. Namun banyak sekali penolakan, bahkan penghinaan, ataupun sampai tidak pantas dilakukan oleh orang Arab, itu pun dilakukan. Mungkin seperti yang kita ketahui di Taif, yaitu Rasulullah SAW berharap agar di tempat Taif ini menerima dari dakwah Nabi. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW telah dilempar batu, dilempar kotoran unta, yang tentu tidak pantas lagi dilakukan bagi sebagai orang-orang Arab pada masa itu. Nah, sehingga para malaikat pun telah berbisik kepada Rasulullah SAW. Malaikat penjaga gunung telah berbisik, ya Rasulullah, perintahkanlah aku agar aku menghancurkan mereka. Ku hantam antara gunung yang satu kepada gunung yang lain, menghimpit dari Taif tersebut. Datang juga malaikat angin, datang seluruh malaikat yang diberikan tugas oleh Allah telah mengharap perintah dari Rasulullah SAW. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Aku berharap, sekarang mungkin dia tidak tahu, namun aku berharap dari anak cucu mereka telah mengenal dari kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang sahabat-sahabatku semuanya, di sini bisa kita ambil kesimpulan begitu rahmatnya Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kita akan melihat di dalam pandangan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar juga sering sekali terjadi pandangan yang berbeda. Namun tidak menyebabkan mereka berpecah. Mereka tetap mengikat persaudaraan, tentunya saling menguat-nguatkan. Maka dari itu kita dengar kisah bagaimana Bani Israel menceritakan kisah seorang Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau yaitu memiliki suatu amalan yang mana amalan tersebut jika dipraktekkan akan memudahkan keberkahan-keberkahan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim kepada keluarga tersebut. Yaitu tidaklah makan sebelum memiliki tamu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki suatu amalan, yaitu tidak makan sebelum memiliki tamu. Sehingga suatu saat beliau telah mencari seseorang tamu untuk bertamu di tempatnya atau di kediamannya untuk bertamu. Namun beliau tidak menemukan seorang pun, melainkan ada seorang Majusi. Kita ketahui bahwa orang Majusi ini adalah orang yang menyembah kepada api. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengundang seorang Majusi tersebut untuk makan bersama beliau. Di saat hendak makan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan suatu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ialah bagaimana dia bisa menjadi tamu di dalam makan ini jika mengucapkan la ilaha illallah atau dia meyakini dari Allah. Maka si Majusi tersebut merasa terganggu. Dia merasa terganggu karena keyakinannya. Maka ia pun mengatakan, wahai Tuhan, jika itu yang Tuhan kehendaki, maka saya pun tidak akan makan. Maka dia pun pergi pada saat itu.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu beliau ini adalah seorang Khalilullah, maka diberikan suatu wahyu atau Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak membiarkan dia makan? Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun mengatakan, ya Nabi Allah, ya Allah, ya Rob, ya saya berikan suatu syarat, jika ia mau menjadi tamuku, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, bukankah engkau tahu selama ini aku telah memberikan rezekinya? Tidak sedikit pun aku memberikan dia untuk beriman kepadaku. Maksudnya apa di sini? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan dia rezeki, memberikan dia kehidupan walaupun dia ini tidak mengimani Allah. Maka dengan hal tersebut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun telah mendapatkan suatu pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mencari dari orang Majusi tersebut dan mengajak menjadi tamu beliau kembali. Apa yang terjadi setelah menjadi tamu? Maka orang Majusi tadi merasa heran, merasa aneh. Maka bertanya, wahai Tuhan, kenapa Tuhan mencari saya kembali? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun telah menceritakan dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut pun orang Majusi pun mengucapkan syahadatnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya jangan menghilangkan kasih sayang sesama saudara dikarenakan pandangan-pandangan yang berbeda. Tentu ada pandangan yang tidak bisa ditoleransi di dalam Islam, seperti pandangan kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam syariat mungkin ada perbedaan. Di dalam Hanafi mungkin di dalam sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalam Syafi'i mungkin takbir dimulai memang dengan takbir, diakhiri dengan salam juga. Namun takbir ini bisa dilakukan dengan berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang di sini dari sujud berdiri, dari sujud untuk berdiri tegak, dia takbir lagi, maka dia itu masuk dalam sunnah. Namun kalau Hanafi dia hanya sekali takbir dan akhiri salam. Dan itu semua tidak ada hal yang salah ataupun yang keliru. Memang jika kita lihat Rasulullah tidak ada mengadakan maulid merayakan dari kelahiran beliau. Namun dari hadis yang dilihat oleh ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meringankan azab atau siksanya Abu Lahab. Dikarenakan apa? Dikarenakan ia ada gembira pada lahirnya Rasulullah SAW. Inilah yang ditabaruk atau yang dikehendaki oleh ulama-ulama yang telah mengadakan maulid. Jika kita tidak memiliki pandangan demikian, jangan juga kita menyalahkan. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, menyalahkan dari sahabat lain karena berbedanya pandangan di dalam kalangan sahabat. Saya akan ceritakan suatu kisah, yaitu seorang muhaddis yang hadisnya begitu banyak, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah ia telah mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kurang lebihnya mafhumnya Nabi itu mengatakan, barang siapa sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib lahul jannah, jadi dia wajib bagi dia surga. Namun hal tersebut dia sampaikan kepada seluruh sahabat, hingga sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Bahkan beliau meminta, wahai Abu Hurairah, apa yang kau katakan tadi? Maka Abu Hurairah dengan bangganya, dengan senangnya dia mengulangkan
apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Bahwasanya siapa yang mati sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka bagi dia wajib surga. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, maka dia pasti masuk surga. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu mengambil sendalnya dan memukul dada Abu Hurairah dengan kuat, sehingga dalam riwayat itu mengatakan Abu Hurairah pun terjatuh. Begitu kuatnya Sayyidina Umar memukul. Maka Abu Hurairah dengan hal tersebut, dia pun merasa aneh kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia telah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Karena pada saat itu Rasulullah masih hidup. Dan disampaikan, ya Rasulullah, saya telah dipukul oleh Sayyidina Umar. Maksudnya dipukul kenapa? Karena hal tersebut. Maka Abu Hurairah pun diperintahkan untuk mendatangi Sayyidina Umar. Maksudnya biar ditanya keduanya, didudukkan keduanya. Ditanya betul apa penyebabnya. Maka Sayyidina Umar pun dipanggil dan didatangi dan ditanya oleh Rasulullah. Wahai Umar, apa yang kau lakukan kepada Abu Hurairah? Apakah benar yang dikadukan kepada saya? Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun mengatakan, betul ya Rasulullah. Kenapa engkau melakukan? Maka Sayyidina Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, jika hal itu didengarkan oleh orang-orang yang tidak mau menjalankan dari sunnahmu atau menjalani dari tata syariat yang engkau lakukan, yang engkau bangun dengan para sahabat tentunya kan, yaitu amal agama ini, tentu dia akan hanya bermalas-malasan, tidak melakukan amalan-amalan lainnya. Sehingga dia hanya merasa, wah dah cukup la ilaha illallah. Itulah yang terjadi dalam pandangan Sayyidina Umar. Apakah Rasulullah SAW menyatakan salah Sayyidina Umar? Tentunya tidak. Begitu juga kita lihat kemarin sahabat Bilal bin Rabah melakukan wudhu, yang mana tidak ada hadis menganjurkan setiap habis batal wudhu dan setiap habis wudhu sholat tahiyatul wudhu, nggak ada. Namun Sayyidina Bilal bin Rabah merasa ini suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan syukur. Apa yang terjadi? Sendalnya, terompahnya pun telah menuju surga. Dan ada lagi mungkin di dalam hadis, kurang lebih hadis Imam Nasai atau yang lainnya, kurang lebih. Saya rada-rada lupa hadisnya. Namun hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat, yaitu tabarruk dengan rambutnya Rasulullah SAW, yaitu sahabat Khalid bin Walid ketika menjadi komandan di dalam peperangan. Ia telah kehilangan suatu peci tersebut ya buruk bentuknya. Maka seorang sahabat bertanya, ya Khalid bin Walid, kenapa engkau mencari peci tersebut? Kan banyak peci yang lain bisa juga digunakan. Maka Khalid bin Walid mengatakan, sahabat-sahabatku, kamu tahu kenapa saya menang di dalam pertempuran selalu? Maka dia mengatakan, tidak. Maka dia mengatakan, bahwasanya aku telah membawa rambut kekasihku, yaitu rambutnya Rasulullah SAW. Di sini bisa kita petik bahwa sahabat merasa gembira, senang bersama Rasulullah. Dan beliau pun secara tidak langsung mengambil rambut beliau. Beliau merasakan kegembiraan sedikit banyaknya. Dan kesedihan yang begitu ia rasakan ketika kehilangannya. Ini tidak bisa kita salahkan, dan sahabat pun tidak pernah, Rasulullah SAW pun menyalahkan dari hal tersebut. Maka kita tidak bisa memaksakan seseorang mengatakan bahwa maulid itu tidak benar dan itu enggak ada dilakukan Nabi. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi tentunya itu sudah tentu jelas benarnya. Namun perlu kita ketahui, perbedaan-perbedaan ini pun banyak terjadi di kalangan sahabat. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memulai tarawih berjamaah di masjid.
itu sudah sangat tampak sekali. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya serta berjamaah. Karena Rasulullah pada saat itu kenapa tidak melakukan berjamaah? Karena ditakutkan atas tarawih itu diwajibkan untuk umat. Namun Sayyidina Umar pada saat itu telah mengumpulkan untuk berjamaah. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Disinilah banyak para ulama mengambil pandangan pendapat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Bahwa yang Sayyidina Umar mengatakan bid'ah hasanah hadhihi. Bid'ah yang baik itu ini. Jadi dengan pandangan Sayyidina Umar, maka banyak sekali pandangan ulama yang legowo atau lapang dada di dalam pandangan syariat-syariat Islam. Seperti dia yang tidak pernah ada di kalangan sahabat ya, seperti Maulid Nabi. Hal itu bagus tentunya. Berjamaah, mengajak orang-orang untuk saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang tentunya di situ ada aturan di dalam syariat juga. Tidak bolehnya ada maksiat dan lain-lainnya, tentu ada aturan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Sehingga hal tersebut harus diperhatikan di dalam batasan-batasan tersebut. Dan itu tidaklah menjadikan hal tersebut hal yang tidak dibolehkan. Namun jika ada seseorang ataupun yang memiliki pandangan tidak mau maulid, itu tidak juga kita salahkan. Karena sebatas itulah dia mengerti dalam batasan-batasan yang dia telah menyempitkan dari ilmu Allah yang begitu luas. Kita harus ketahui Islam begitu luas ilmunya. Dan peradaban Islam begitu indah pada saat kejayaan Islam. Islam telah runtuh pada saat itu karena dia tidak melihat bagaimana kalamullah atau sabda Rasulullah SAW begitu luas yang tidak ada batasnya. Yaitu yang mereka masih mengecilkan, menyempitkan sehingga terjadinya percekcokan di antara mereka. Dan mereka pun membuat senangnya orang-orang atas kehancuran umat Islam yang dari hati tidak ada rasa kasih sayang sesama saudaranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika Anda merasa kurang puas, silahkan Anda komentar dengan komentar yang baik. Apa yang akan saya bahas lagi, tentu saya akan berikan jawaban yang sebaik mungkin, tentunya tidak mengajak untuk pertikaian yang lebih serius kepada umat Islam sendiri, karena kita diharapkan oleh Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.